Kru Rocks masih hidup semua dan pesan terakhir dari Vegapunk akan semakin men-trigger mereka untuk kembali bergerak dan mengincar One Piece. Nah, Garju Placer di sini di video ini kita akan kembali membahas salah satu kru paling luar biasa, namun paling misterius juga nih di serial One Piece yang tentu saja mereka adalah Rocks Pirate. Jadi sebelum komen dan cuma baca dulu doang, kalian bisa tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Subscribe juga di channel Filmnomia para placer sekalian biar semangat terus untuk kontennya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Waduh. Oke, kalau kita ngomongin siapa-siapa aja sih banyak laut Rocks yang kita ketahui, tentu saja utamanya akan kembali ke flashback luar biasa namun belum terungkap penuh oleh Oda Sensei alias God Valley. Pertama, kita mulai dari kata Sengoku dulu nih. Di chapter 957, di situ dia berkata kalau kru Rocks berisi orang-orang super yang sangat luar biasa, dimana ketiga Yonko yang ada di generasi setelah kematian Roger semuanya adalah mantan kru Rocks yang kita ketahui seperti Big Mom, Kaido, dan juga Shirohige. Ya, walau kita memang tidak tahu sih bagaimana hierarki dari bajak laut mereka, karena dari cara mereka berkomunikasi di chapter 1096 layaknya bukan kayak kapten dan kru biasa di mana kru selalu nurut kata-kata dari kapten, tetapi di sini mereka lebih santuy dan malah mengata-ngatai kapten mereka yaitu Rocks. Tapi dari sini terlihat walau orang-orang kuat ini bisa bergerak masing-masing, mereka masih berada di bawah dalam tanda kutip influence dari sang kapten yaitu Rocks di Shebek ini, yang pastinya dia bukanlah orang sembarangan sampai akhirnya dihormati oleh orang-orang sekaliber mereka semua. Nah, di situ pun Sengoku berkata kalau selain Big Mom, Kaido, dan Shirohige, terdapat juga nama-nama besar lain seperti Kinji Shinoshiki, Silver X, Kapten John, dan juga Aochoku. Di mana Shiki sendiri di SBS terbaru Oda berkata kalau dia memiliki buah iblis yang sebenarnya tidak akan Oda kasih karena dikatakan terlalu OP. Dia memiliki kemampuan terbang sesuka hatinya di dunia bajak laut seperti One Piece ini. Ya, seperti yang kita tahu lah ya, buah iblis Shiki sendiri, Fua Fua no Mi, emang berarti melayang atau floating, yang intinya kegunaannya ya tentu saja untuk terbang alias ya levitasi lah, dimana sesuatu yang disentuh akan kehilangan gravitasinya. Ini perlu dibedakan ya dengan buah iblis lain yang bisa membuat mereka terbang. Ya, seperti Fujitora, dia butuh objek dulu nih, makanya dia menggunakan batu untuk dapat diatur gravitasinya. Doflamingo pun memasang benang ke awan agar bisa bergerak bebas. Untuk Luffy pun dengan impact pegas kakinya agar dia bisa terbang. Dan mereka-mereka nih para pengguna Rokushiki Master yang bisa menggunakan Geppo. Lagi-lagi itu adalah case berbeda karena mereka punya kemampuan lain yang membuatnya dapat terbang, sedangkan untuk Shiki tidak. Itu memang kemampuan utamanya, membuat dia dan bahkan semua objek yang dia sentuh dapat terbang. Nah, dari segi saja kita sudah tahu dia karakter yang sekuat apa. Dia bahkan disandingkan dengan Shirohige dan juga Roger yang bahkan untuk menahannya saja tanpa buat kerusakan yang cukup parah di Marineford. Ya, walaupun menurut saya itu pun terbilang cukup parah karena hancurnya seperti yang bisa kalian lihat sendiri. Itu pun membutuhkan dua legenda angkatan laut untuk melawan satu orang. Benar, itu adalah duel Garp Sengoku versus Shiki. Dan buat yang nggak tahu juga, orang pertama yang berhasil kabur dari Impel Down bukanlah Luffy dan yang lainnya, melainkan Shiki inilah yang berhasil kabur 22 tahun lalu dengan merelakan kakinya yang akhirnya kita lihat diganti dengan kedua pedangnya. Jadi bukankah badut banget nih karakter dengan background dan narasi segila itu bisa kalah oleh bocah ingusan kayak Luffy di masa pre-time skip, terutama di movie Strong World. Ya, walau kita semua tahu ceritanya adalah non-canon dan yang canon hanyalah karakter Shiki saja, tetapi tetap saja nih rasanya kayak gimana gitu, kayak terlalu jauh nih antara gapnya. Tetapi ya udahlah, namanya juga movie untuk dinikmati. Lalu tiga orang lain juga yang disandingkan dengan nama-nama luar biasa barusan adalah Kapten John, Silver X, dan juga Ochoku. Jika hanya Shiki saja satu sosok lain nih yang cuma kita tahu dari movie yang udah buat dan dia pun sekuat itu, saya sangat yakin ketiga orang yang Sengoku sebut ini pun akan paralel dengan dirinya. Ya, 11 banding 12 lah, alias tidak begitu jauh, tetapi menurut saya sih bahkan bisa 11 banding 11. Karena untuk tiga awal sebelumnya yaitu seorang Yonko, bukankah screen time-nya dan bahkan sudah ada arc khusus buat mereka yaitu Shirohige, Kaido, dan Big Mom. Nah, sebelum kita bahas ke peran dan apa kira-kira plot yang akan ada buat, kita akan bahas singkat dulu nih terkait tiga sosok misterius tadi. Pasti jika kita menyebutkan tiga nama barusan, yang terpikir oleh kita pertama adalah para jenderal zombie dari Moria.
Dimana kita akan membahas satu hal yang paling jelas dulu ya. Di chapter 1096 juga akhirnya kita bisa melihat wujud dari keseluruhan bajak laut Rocks ya, minimal banget yang terkenal terutama yang disebut oleh Sengoku barusan, yang bahkan sini pun kita bisa melihat Miss Bakin Stussy muda yang wadaw emang cakep banget nih, ternyata dia sudah mudanya. Yang ini pun memang sudah kita ketahui saat perkenalan pertama dari klon Stussy di Pulau Egghead. Lalu juga ada Neknyon alias Gloriosa yang juga sudah terprediksi kalau dia meninggalkan Amazon Lily pastinya untuk menjadi seorang bajak laut dan menjadi bagian dari bajak laut Rocks. Yang berarti tinggal 3 orang ini nih yang udah cukup highlight juga sampai beberapa kali. Yang pertama jelaslah dia adalah Kapten John, karena bukankah mirip sekali dengan zombie di Trilbak yang memiliki nama tersebut. Tinggal 2 ini nih, yang mana Ochoku dan yang mana Silver X. Ya kalau kita lihat referensi Ochoku atau Wang Zi yang diambil dari Cina, kayaknya cukup clear ya, yang pakai topeng ini adalah Ochoku, yang juga bukankah mirip dengan zombie dari Trilbak. Plus satunya adalah Silver X karena menggunakan kapak yang berwarna ya silver atau abu juga. Yang berarti panel ketika waktu masih hidupnya adalah satu sosok keren ini nih, yang masih full silhouette, yang bukankah sangat mencurigakan. Ya setidaknya bukankah itulah pikiran paling normal yang bakal kita dapatkan setelah melihat beberapa petunjuk barusan di antara Trilbak dan juga flashback mini dari God Valley. Tetapi adakah kalian yang sadar kalau timelinenya ada yang miss nih jika seperti itu? Oke, mungkin kita akan mundur dikit ya untuk masalah timelinenya, dimana arc Trilbak ini terjadi 2 tahun yang lalu alias sebelum time skip, ketika Luffy dan kawan-kawannya menuju ke Florian Triangle pasca arc dari Enies Lobby. Nah sudah pasti zombie-zombie ini pun sudah ada lama nih, bahkan pastinya lebih dari 2 tahun lalu, yang berarti semua jenderal zombie ini, Kapten John, Ochoku, Silver X, pasti mereka sudah mati semua karena ya mereka jadi zombie. Dimana prinsip zombie Moria, tubuhnya adalah mayat dan dimasukkan dengan bayangan dari manusia hidup, dimana kepribadian dan gaya bertarung terdapat dari bayangan tersebut, tetapi kekuatan tempur dan sepertinya sense pertarungannya terdapat dari mayat tubuhnya. Hal ini pun terlihat dari bagaimana zombie Zoro yang katanya adalah mantan samurai akhirnya memiliki tubuh yang cukup kuat, namun tetap bodoh karena mungkin sifat asli dari si manusianya tetap tertanam di mayatnya. Dan juga bagaimana Brook bahkan tidak bisa mengalahkan bayangannya sendiri yang berada di tubuh Ryuma, karena balik lagi Ryuma ini adalah seorang samurai legendaris yang disebut sebagai Sword God atau Dewa Pedang, yang berarti peran dari tubuh mayat pun sangat penting dalam kemampuan zombie yang dimiliki oleh Moria. Jadi premisnya adalah ketiga orang ini perlu mati dulu untuk dijadikan mayat dan dihidupkan kembali menjadi general zombie. Oke, dari sini kalian paham semua ya. Nah jadi apakah semuanya sudah mati? Ini nih yang perlu kita analisis lebih dalam. Pertama, untuk timelinenya pun sudah saya bilang miss di awal tadi, karena kita semua tahu selama masa time skip yang berarti sekitaran 2 tahun lalu sampai saat ini terjadi sebuah peristiwa yang bernama Rocky Port Incident, di mana insiden ini melibatkan Lau, Koby, Kurohige, orang-orang hebat semualah yang terlibat, yang bahkan Lau pun mendapatkan 100 jantung bajak laut yang pada akhirnya dia tukar untuk menjadi si Chibukai. Koby pula dia menolong orang-orang dan bahkan mendapatkan gelar pahlawan atau hero yang langsung dikenal oleh semua orang. Jangan lupa Kurohige bahkan Boa Sister pun memanggil Koby dengan sebutan hero, yang berarti dia menjadi sangat terkenal sekali di dunia, yang berarti pasca satu insiden tersebut yang bisa dibilang Rocky Port Incident ini adalah salah satu insiden besar yang terjadi di dunia One Piece selama masa time skip. Nah, di mana dan apakah insiden yang ada tersebut? Ya, dari yang kita tahu, insiden tersebut terjadinya adalah di Pulau Hachinosu, yang bukankah cukup masuk akal juga ya. Namanya adalah Rocky Port atau mungkin ia dermaga Rocky, yang diambil dari Rocks juga, alias seseorang yang pernah menguasai Hachinosu tersebut. Nah ternyata sepertinya setelah insiden dari God Valley, yang menguasai Hachinosu adalah Ochoku, karena kita nggak tahu nih keberadaan Rocks bagaimana, apakah dia sudah mati pasca tersebut. Karena dikatakan insiden Rocky Port ini terjadi untuk mengusir Ochoku dari Hachinosu dan pada akhirnya membuat Peach lah atau Kurohige menjadi penguasa dari Hachinosu ini. Ya sebenarnya terkait bahasan lengkap insiden Rocky Port pun sudah pernah saya bahas di satu video sendiri yang bisa kalian tonton untuk lengkapnya ya. Jadi kira-kira dapatkan kalian bagaimana miss untuk masalah timeline Ochoku sampai saat ini dia masih hidup. Dan dari kata-kata Peach yang bilang hanya mengusir saja atau aus bukanlah membunuh, berarti sekarang pun dia tetap masih ada. Yang gila nggak tuh, seseorang yang namanya disandingkan dengan Shiki, Kaido, Big Mom masih hidup dan butuh seseorang sehebat
apa? Untuk bisa juga menjadi penguasa dari pulau bajak laut sekelas Hachinosu, yang bahkan angkatan laut pun sangat susah sekali untuk keluar masuk dengan bebas dari pulau ini. Dulu bahkan butuh Rocks untuk menjadi penguasanya, sekarang bahkan butuh Kurohige yang seorang Yonko untuk menjadi penguasanya, yang berarti sudah sangat pasti sekali Ochoku adalah seseorang yang sangat hebat juga. Lagi-lagi ini hanyalah untuk perbandingan kekuatan saja yang kita dapatkan dari narasi-narasi yang Oda berikan. Oke, jadi dengan Ochoku yang masih hidup, berarti siapakah sosok zombie yang kita lihat di Trial Bug tersebut? Karena bukankah sangat mirip sekali dengan yang kita lihat di chapter 1096 ini? Dimana menurut saya itu hanyalah tiruan saja, karena kalau kalian perhatikan jenderal-jenderal zombie lain banyak yang mirip dengan kru Rocks lain yang kita lihat di panel tersebut. Dan inilah teori saya, jangan-jangan jenderal zombie ini hanyalah impian Moria saja untuk membuat kekuatan tempur seperti bajak laut Rocks dahulu, yaitu dia dengan membuat mayat-mayat yang menyerupai sosok-sosok dari kru Rocks ini. Jadi ada Ochoku-Ochokuan, dan itu hanyalah mayat palsu doang yang dibentuk agar menjadi terlihat seperti ya sosok aslinya. Nah, curiganya juga menurut saya adalah kalau begitu, apakah sosok Kapten John dan mungkin Silver X yang ada di sebelahnya ini adalah Kapten Johnan doang, yang berarti itu adalah hanya sosok bohongan dan Kapten John aslinya dia masih hidup. Ini pula akan berlaku untuk Silver X. Ya mungkin dari sini bakal ada yang nanya, lah bang, tapi bukankah bagi dia berusaha untuk mencari harta karun Kapten John? Karena kalau dia masih hidup, gak mungkin dong ada orang yang mau mengambil harta karunnya. Lah lagi-lagi, kenapa tidak mungkin? Yang bukankah bisa saja, misalkan Kapten John mungkin dalam keadaan tertangkap di Impel Down, yang berarti harta karunnya akhirnya tersebar dengan bebas di dunia luar karena orangnya ada di penjara. Yang tapi kok kalian sadar, pulau yang Oda lihatkan kepada kita saat bagi mencari harta karun Kapten John, yang bukankah pulaunya berbentuk tengkorak, yang lagi-lagi apakah sangat mirip sekali dengan pulau Hachinosu? Yang apakah jangan-jangan harta karun sebenarnya terdapat di pulau Hachinosu ini, di markas yang sebelumnya dikuasai oleh nakamanya yaitu Ochoku. Ya sejujurnya dari cara Sengoku, terutama Oda sih nambahin nama-nama lain yang kita nggak tahu sama sekali, alias semuanya adalah nama baru yang bukankah akan sayang banget ya kalau itu hanya nama doang alias mereka sudah mati. Yang seharusnya cukup berhenti sampai menjelaskan nama Shiki saja pun kita sudah cukup. Tetapi kenapa Oda menambahkan lagi Kapten John, Ochoku, dan Silver X yang seakan-akan mereka akan Oda buat andil di saga terakhir yang sudah dia persiapkan, mengingat flashback dari God Valley pun belum tuntas nih Oda tampilkan kepada kita. Bahkan sosok Silver X yang Oda tampilkan di sini pun masih berbentuk siluet yang sangat mencurigakan sekali. Yang kalau mereka sudah mati, kenapa harus dibuat semisterius itu kalau mereka bukanlah karakter penting yang akan berperan di masa depan? Ya mungkin untuk case seperti Roger atau Oden masih masuk akal lah, karena mereka berperan penting untuk keberlanjutan cerita walau hanya di flashback saja. Nah, apakah itu berarti ketiga orang ini pun masih hidup dan akan memiliki peran penting? Tetapi tetap saja nih yang jadi pertanyaan kita semua adalah, kalau gitu apakah jangan-jangan sang kapten alias Rocks di Shebek pun dia masih hidup? Yang tentu saja kalau dibilang mungkin mah tetap aja pasti mungkin ya. Walau saya sendiri pun lebih suka jika dia mati, kayak ya udahlah, tetapi dampaknya aja atau sisa-sisanya aja dari Rocks yang akan berperan untuk masa depan, ya jangan sampai kayak Madara lah, yang sosok legenda dengan semua narasi yang sudah sangat keren dan epic sekali, ternyata malah dibuat juga menjadi salah satu musuh terakhir. Kayak ya udahlah, legenda mah legenda aja, nggak usah dibawa ke cerita utama. Tapi itu pendapat saya pribadi. Kalau menurut kalian seperti apa? Coba kalian langsung tuliskan di kolom komentar. Apakah kalian lebih suka jika Rocks masih hidup atau sudah mati? Nah, kebetulan juga buat kalian nih yang suka desain-desain kaos One Piece yang simple-simple, ya biar nggak kelihatan wibu lah, kan banyak nih wibu tapi nggak mau dipanggil wibu. Dimana kami di Anime Merchandise juga punya kaos spesial edisi dari Rocks yang desainnya sangat simple ini, dan harganya pun sedang diskon parah dari 120.000 hanya menjadi 75.000 saja. Yuk, dengan 75.000 kalian sudah bisa mendapatkan satu sosok paling luar biasa di seri One Piece ini. Dan buat kalian yang pingin, bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.